Penyembahan sejati akan memunculkan hati yang takut akan Tuhan. Jadi setelah muncul penyembahan, tingkatan yang lebih baru, tingkatan yang membuat adalah dari penyembahan sejati memunculkan hati yang takut akan Tuhan. Kalau seandainya kita suka menyembah Tuhan, tapi kita terus-menerus tinggal dalam kegelapan, melakukan perkara-perkara yang tidak menyukakan hati Tuhan, mungkin itu bukan penyembahan. Sebab penyembahan itu akan memunculkan hati yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan melakukan segala sesuatu. Kalau ada orang, kita nggak melakukannya. Tapi kalau nggak ada orang, maka kita melakukannya. Nggak begitu. Takut akan Tuhan itu ada atau tidak ada orang, kita tahu Bapamu yang di tempat tersembunyi melihatmu. Selanjutnya adalah tentang apa arti jalan kemurtatan. Jalan yang membuat kita menjauh dari Tuhan dan jalan-jalannya. Ketika kita mulai menjauh darinya, maka lambat laun hati kita ditarik untuk menjauh darinya. Ini jalan kemurtatan. Ini jangan berkata bahwa kita dan orang dunia. Bukan. Ini berbicara tentang kita. Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, umat Tuhan. Bisa dalam hidup pelayanan. Namun sebenarnya jalan yang kita lewati kemurtatan. Itu gak kerasa. Itu tuh tanpa kita sadar, itu tanpa kita tahu. Kenapa? Karena jalan kemurtatan tuh mengalami kemunduran perlahan, mengalami penyimpangan secara perlahan, mengalami pembelokan secara perlahan. Semuanya serba perlahan, yang dihentak, gak ada yang tiba-tiba. Semuanya serba perlahan. Artinya kita ditarik dari jalan kebenaran ke jalan kemurtatan secara perlahan. Hati yang haus akan Tuhan lambat laun memudar sehingga menjadi hambar. Hati yang tadinya penuh dengan penyembahan, lama-lama penyembahannya menjadi sebuah kebiasaan. Bukan diisi dengan cinta kepada Tuhan. Semuanya sudah menjadi kebiasaan. Pengkhotbah 8 ayat yang ke-12. Saya ambil dari kitab IMB. Ayat ini menulis, berdosa melakukan kejahatan 100 kali dan tetap berumur panjang. Namun aku tahu pasti bahwa orang yang takut akan Elohim akan hidup dalam kebaikan. Yaitu mereka akan takut di hadapannya. Di sini buat perbedaan ya. Antara orang yang berdosa melakukan kejahatan 100 kali. Sepertinya mereka tidak terjadi apa-apa. Sepertinya mereka baik-baik saja. Ayat ini menuliskan tetap berumur panjang. Tetapi apakah benar mereka baik-baik aja? Dari luar memang kelihatannya baik-baik aja. Orang yang berbuat dosa, yang fasik, yang tidak takut akan Tuhan, semuanya kelihatannya baik saja dari luar. Tapi mereka akan diburu oleh dosa mereka. Mereka hidup dengan rasa bersalah. Mereka hidup dalam kegelapan.